wabarakatuh. Nama saya Juwita Sari. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ar-Rahmaniyah. NPM saya 2086100030 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Saya membuat video ini dengan tujuan menyempurnakan tugas akhir semester mata kuliah Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Kini kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih maju. Contoh gadget seperti handphone, laptop, iPad, dan sebagainya. Oke, slide selanjutnya yaitu dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini. Dampaknya itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama ada keterampilan memecahkan masalah. Misalnya, anak tidak mengerti salah satu aplikasi, maka dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan anak. Misalnya, anak sedang kesusahan mencari jawaban, maka ia bisa mencarinya di Google. Yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Karena banyaknya aplikasi, contohnya Ruang Guru, kita bisa menggunakannya untuk mengasah pengetahuannya. Nah, yang keempat, ada mempertajam kemampuan mengingat anak. Banyak permainan atau game untuk mengasah daya ingat anak. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, anak menjadi pribadi yang tertutup. Karena seringnya main gadget, anak lebih fokus terhadap gadget dibanding sekitarnya. Yang kedua ada gangguan tidur. Terkadang anak bila sudah kasihkan main gadget sampai lupa waktunya tidur. Yang ketiga suka menyendiri. Yang keempat mata menjadi rusak. Oke, slide berikutnya yaitu sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa 50% anak usia 8-11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Angka ini bahkan bisa lebih tinggi untuk remaja. Cahaya biru (blue light) dari layar dapat mengganggu siklus tidur alami anak, yang menyebabkan kualitas tidur lebih buruk. Hal ini dapat berdampak besar pada kesehatan dan perkembangan anak. Penggunaan gadget juga dapat menyebabkan aktivitas fisik berkurang. Anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan bermain dengan gadget, mereka kehilangan kesempatan penting untuk aktivitas fisik. Hal ini dapat menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan lainnya di kemudian hari. Proses berpikir. Yang pertama ada penggunaan gadget terbukti dapat membantu anak mengembangkan proses berpikirnya. Ini karena mereka dapat lebih terlibat dengan konten dan memikirkannya dari sudut yang berbeda. Ketika anak-anak dihadapkan pada ide-ide baru, mereka dapat mulai memikirkannya dengan cara baru dan menemukan solusi mereka sendiri. Yang kedua ada gadget juga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka. Hal ini dikarenakan mereka seringkali harus memikirkan cara menggunakan gadget atau cara memperbaikinya jika rusak. Paparan ini dapat membantu mereka mengembangkan pemikiran logis dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, selain itu, gadget juga dapat membantu anak mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dikarenakan mereka seringkali harus menemukan cara baru untuk menggunakan gadget atau mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Paparan ini dapat membantu mereka menjadi lebih kreatif dalam berpikir. Oke, slide terakhir yaitu solusi terhadap pemakaian gadget. Bisa dilihat dari gambar. Yang pertama, orang tua mengawasi anak ketika sedang bermain gadget. Yang kedua, memberi jadwal waktu yang tepat saat anak bermain gadget. Contohnya memberi waktu 2 jam untuk bermain gadget. Yang ketiga, jangan beri akses penuh. Handphone sebaiknya tidak diserahkan pada anak sepenuhnya. Biarkan anak meminta izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya dan ambil kembali setelah selesai.